Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang sebaik-baiknya, baik syukur dengan ucapan, syukur dengan hati maupun syukur dengan perbuatan. Kenapa? Kita harus terus bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah tidak pernah berhenti. Allah mencintai kita dengan memberi nikmat yang tidak putus-putusnya. Maka kita selayaknya sebagai hamba Allah terus bersyukur kepada Allah ini dengan mentaati perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larang-larangannya. Inilah tanda syukur nikmat Allah yang paling mungkin berat. Oleh karena tetap kita harus mentaati Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini. Termasuk pada hari ini kita bisa menghirup udara dengan segar. Udara yang tidak pernah membayar. Sementara teman-teman kita masih ada yang masih menghirup oksigen yang kemudian berbaring di rumah sakit dengan oksigen yang harga yang mahal. Hari ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia mendapat nikmat Allah, bisa menghirup udara dengan segar dan gratis. Lalu yang kedua, tidak lupa kita sanjungkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada kita semuanya. Semoga pada saatnya nanti kita bisa menjadi umat Rasul dan diakui sebagai umat Muhammad, dan kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh syafaat dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa siraman kolbu yang dirahmati Allah, bahwa dalam kehidupan ini manusia termasuk kita ini pasti akan memiliki problem-problem dalam kehidupan. Dan problem-problem dalam kehidupan itu pasti ada solusi. Nah, salah satu solusi dalam problem kehidupan itu adalah kita kembali kepada Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjadi sebuah pedoman dan akan menjadi solusi dalam kehidupan, insya Allah. Ada suatu kisah di mana pada saat itu Syekh Hasan Al-Basri bersama murid-muridnya dalam rangka pembelajaran atau dalam rangka halaqah untuk belajar ilmu kepada beliau. Suatu ketika pada saat itu, ketika tengah-tengah Syekh Hasan Basri menyampaikan ilmunya kepada murid-muridnya, tiba-tiba datang ada seorang yang punya masalah. Lalu punya masalah itu disampaikan kepada Syekh Hasan Al-Basri. Assalamualaikum wahai Syekh Hasan Al-Basri. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Ya Syekh, saya punya masalah besar. Bahwa di desa saya, di kampung saya ini pernah terjadi kekeringan. Pernah terjadi kemudian tidak ada hujan. Lalu kemudian orang-orang sama kelaparan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya itu menjawab, wahai si sana, kalau begitu beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberi solusi itu. Kemudian pulanglah salah seorang ini kemudian melakukan istighfar. Lalu yang kedua, tiba-tiba juga ada datang
Seseorang yang punya masalah. Masalahnya begini. Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam. Kemudian bilang dan matur kepada Syekh ini. Wahai Syekh, saya punya masalah dalam kehidupan saya ini. Masalahnya saya adalah sudah nikah berpuluh-puluh tahun. Kemudian saya ingin memiliki seorang anak atau memiliki anak. Lalu kemudian apakah yang harus saya lakukan? Syekh Hasan Basri ini kemudian terdiam sebentar, kemudian menjawab, wahai kisana, kalau begitu silahkan istighfarlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Insya Allah kalian akan memiliki anak. Lalu yang ketiga, wahai Syekh, saya punya masalah. Masalahnya adalah di desa saya ini terjadi paceklik. Di desanya, di kampung saya terjadi bahasa Jawanya larang pangan. Kemudian sekarang ini apa yang harus saya lakukan wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab dengan singkat, wahai kisana, kalau ingin begitu silahkan Anda beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberi solusi dalam kehidupan itu. Pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah, peristiwa tadi terjadi yang kemudian Syekh Hasan Basri diam dan kemudian para murid-muridnya bertanya, wahai Syekh Hasan Basri, wahai Syekh, wahai Ustadz, gitu. Tadi ada orang yang memiliki masalah-masalah yang berbeda. Masalahnya adalah ada yang desanya tidak pernah terjadi hujan atau kampungnya terjadi kekeringan. Yang kedua, masalahnya adalah ada orang yang tidak memiliki anak. Kemudian yang ketiga adalah desanya paceklik atau larang pangan. Saya tadi menjawab, apakah solusi dalam masalah-masalah yang dihadapi orang itu? Lalu Syekh kemudian apa rahasianya? Kok jawabnya istighfar, supaya beristighfar, supaya minta ampun kepada Allah. Lalu kemudian Syekh menjawab, wahai murid-muridku, mari kita kaji surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Saya berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghafara. Sesungguhnya beliau adalah Maha Pengampun dan kau akan diampuni dosa itu. Kemudian yang kedua, yursilu minas sama'i ma'am midrar, ayat ke-11. Setelah minta ampun, maka Allah akan menurunkan air hujan yang deras dari langit. Inilah solusi tadi. Berarti orang-orang yang kekeringan tadi, yang pertama, minta ampun kepada Allah itu adalah bagian solusinya, adalah Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Lalu yang kedua, wa yumtitkum bi amwali wa banin. Yang kedua, problem orang yang tidak punya anak tadi disuruh istighfar kepada Allah. Kenapa? Wa yumtitkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak bi amwalin, harta, dan banin, anak-anak. Jadi ketika istighfar, ketika minta ampun kepada Allah akan memberi solusi, yaitu orang yang tidak punya anak, yang tidak memiliki keturunan, Allah akan memberi keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan kemudian Allah menjadikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah menjadikan sungai-sungai dalam rangka untuk irigasi. Nah, solusi yang ketika orang yang punya masalah tadi ada desanya paceklik, desanya kekurangan makan, maka kemudian Allah menjadikan kebun-kebun tadi subur, kan kemudian menjadikan sungai-sungai sebagai solusi. Dan itulah solusi
dalam Al-Quran bahwa memang Al-Quran itu sebagai solusi dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka istighfar kepada Allah ini memiliki khasiat yang luar biasa yang bisa memberi solusi orang-orang yang memiliki kesulitan. Pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati Allah dan saya muliakan, istighfar inilah yang barangkali juga perlu kita biasakan dalam kehidupan agar Allah selalu dekat kepada kita dan Allah akan memberi apa yang kita inginkan. Satu lagi suatu kisah, ada seorang imam bernama Imam Ahmad bin Hambal. Adalah seorang yang sangat tersohor, sangat terkenal dan sangat alim, ketika itu disegani oleh masyarakat. Dan selalu dilulukan dan selalu dirindukan kehadirannya dalam masyarakat itu. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini berjalan-jalan menyusuri di desanya atau di masyarakatnya. Lalu beliau singgah di sebuah masjid. Karena kemalaman, kemudian beliau ingin menginap di masjid itu. Nah, setelah begitu, setelah sholat, kemudian beliau ingin tidur di masjid. Lalu takmir masjidnya mengatakan, wahai Bapak, tidak boleh tidur di masjid. Maka Bapak harus tidak boleh tidur di sini. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal kemudian pergi ke teras. Ingin tidur di teras itu. Lalu oleh takmir masjid juga nggak boleh. Bapak tidak boleh tidur di masjid itu, tidak di terasin juga nggak boleh. Maka silahkan Bapak pergi dari masjid ini. Lalu Imam Ahmad bin Hambal kemudian keluar dari masjid itu. Dan dia ingin nginap di sebuah rumah di penduduk itu. Lalu dihampirilah di situ ada penjual roti. Nah, penjual roti ini kemudian ditemui oleh Imam Ahmad bin Hambal ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, saya ini jauh dari sana, pergi tadi kemalaman. Saya ingin tidur di masjid, tidak boleh. Ingin tidur di teras masjid juga nggak boleh. Kemudian saya ingin menginap. Bolehkah saya menginap di rumah panjenengan, di rumah Bapak itu? Oh boleh, silahkan. Penjual roti tadi kemudian mempersiapkan untuk tidurnya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian sebelum tidur Imam Ahmad bin Hambal ini di belakangnya penjual roti ini. Penjual roti ini setiap saat, setiap detik itu komat kamit. Mulutnya bergerak-gerak. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal menghampiri. Kemudian menepuk dari belakang. Bapak penjual roti, sejak saya tadi duduk sampai saat ini panjenengan kok komat kami itu apa yang diucapkan? Oh iya, saya ini penjual roti, tiada waktu tanpa saya istighfar. Setiap saat saya beristighfar, setiap waktu saya istighfar, terus istighfar kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Semua yang saya cita-citakan, semua yang saya inginkan tercapai semua dengan istighfar ini. Oleh karena itu kemudian hanya satu yang belum tercapai cita-cita. Apa? Saya ingin ketemu imam saya. Imam saya yang sangat terkenal, yang sangat soleh dan sangat alim itu. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hambal. Nah, betapa terkejutnya Imam Ahmad bin Hambal ketika itu. Wahai Bapak, Ahmad bin Hambal itu adalah ya di belakangmu ini. Saya inilah Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian bersujudlah jabat tangan dengan baik dan berpelukan dengan erat. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, terima kasih. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, berarti saya datang ke sini tadi karena gara-gara istighfarmu, sehingga cita-citamu tercapai, ingin ketemu saya ini. Terima kasih dan luar biasa. Inilah kisah-kisah yang inspiratif barangkali, bahwa istighfar itu luar biasa khasiatnya. Membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, itu banyak manfaatnya. Dan apapun yang diminta oleh kita, apapun yang diminta oleh orang-orang yang terus beristighfar itu akan dikabulkan. Pemirsa Siraman Kolbu yang kami muliakan, barangkali dari peristiwa-peristiwa tadi saya simpulkan bahwa Al-Quran akan menjadi solusi problematika dalam kehidupan. Dan itu perlu dan wajib kita yakini. Kita kembali kepada Al-Quran. Bahwa problematika kehidupan itu bisa dipecahkan
lewat petunjuk-petunjuk Al-Quran. Salah satunya tadi adalah surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nah, kenapa di Al-Quran mengatakan bahwa dalam menghadapi problematika kehidupan itu kita perlu memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak minta ampun kepada Allah. Karena itulah mari pemirsa semuanya, kita insya Allah punya masalah-masalah dalam kehidupan ini mungkin yang sulit diambil solusinya atau sulit dipecahkan, maka kita kembali kepada Allah. Kita dengan memperbanyak istighfar, kita memperbanyak minta ampun kepada Allah, dan insya Allah selain solusi dalam kehidupan itu terselesaikan, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita cita-citakan itu adalah akan dikabulkan oleh Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, baik bahagia di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Begitu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.